adalah tentang software proses. Apa yang dinamakan dengan software proses? Itu adalah sekumpulan ya untuk produk software. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya proses terencana, plan driven process. Bagaimana proses dan aktivitas itu direncanakan dari mulai awal sampai progres sampai nanti next selesai. Seperti itu. Kemudian aktivitas utamanya apa sih, Bu? Yang pertama adalah kita mengisikan yang namanya adalah fungsi software dan batasan pengoperasiannya. Maka aktivitas secara umum itu dinamakan software specification. Oh, kita membuat nih seperti apa pendefinisiannya. Secara spesifik fungsinya apa saja. Yang kedua adalah desain dan implementasi, gitu ya. Berbicara desain dan implementasi, tentunya kan kita tadi sudah tahu nih kebutuhan data, fungsi dan yang lainnya. Kita desain, oh kalau untuk user A ini seperti ini, kalau untuk misalnya user B seperti ini. Dari tadi berbicara tentang batasan pengoperasian, gitu kan ya. Anda mengakses sistem informasi akademik STIMIK Bandung tentunya berbeda pada saat Anda menjadi mahasiswa dan Anda menjadi dosen atau menjadi admin, gitu kan ya. Maka perlu didesain, dirancang, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah validation, di mana aktivitas ini yang memvalidasi, meyakinkan bahwa benar nggak tampilannya itu sesuai dengan keinginan customer atau klien. Pada saat berbicara betul nggak kalau saya beli barang, keranjangnya bertambah, kemudian nominalnya muncul, seperti itu ya. Itu harus disesuaikan, karena berbicara software biasanya kan sesuai dengan permintaan. Yang selanjutnya adalah evolution atau evolusi. Untuk memenuhi kebutuhan customer. Zaman awal-awal ada aplikasi Gojek, itu belum terbayang. Ada pembayaran sekolah via GoPay, tapi sekarang itu sudah ada, gitu ya, seperti itu. Maka perkembangannya akan terlihat pada saat apa? Pada saat, oh ya, asalnya bisa A sampai I. Setelah sering digunakan, setelah sering divalidasi, sering digunakan, maka muncullah beberapa ide penambahan, gitu ya, fitur dan yang lainnya. Maka kalau Anda sekarang berbicara tentang software engineering, tentang perangkat lunak, oh ya, kalau versi 1 belum ada fitur ini, versi 2 udah ada fitur ini, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan aktivitas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah software proses model. Bagaimana kita memodelkan, merepresentasikan aplikasi ATM yang ada di mesin ATM harus merepresentasikan apa yang terjadi bisa terjadi di teller, gitu kan ya? Tentunya proses model ini harus tadi menjelaskan dari segi sudut pandangnya, baik itu dari aktivitasnya, dari produknya, hasil atau outputnya, peran dan tanggung jawab atau rule-rule-nya, gitu ya, kondisi sebelum dan sesudah. Jadi kalau Anda membayangkan, oh Anda datang ke ATM, itu Anda membayangkan pasti datang sebagai nasabah ke bank, gitu ya. Pada saat datang, Anda diminta buku tabungan, ingin melakukan proses apa, oh saya pengen tarik tunai, bisa diprintkan hasilnya. Sama di ATM juga tarik tunai ada hasil printnya. Rulesnya setelah suatu proses, closing lagi, baru proses lain. Sama realnya, gitu ya. Maka kita bisa tahu proses sebelum terjadi kita transaksi atau ada aktivitas, setelah next-nya bisa dilihat kan ya historinya, maka bisa direkap tuh prosesnya. Ada yang dinamakan rekening koran, ada yang dinamakan report penjualan dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau berbicara metodologi pengembangan software, ini ada yang dinamakan istilahnya dengan software proses model. Anda menggunakan apa metode pengembangan perangkat lunaknya? Waterfall, V-model, spiral, RAD, RUP, dan yang lainnya. Nah, berbicara secara sekuensial, di sini bisa menggunakan Anda waterfall atau V-model. Kalau secara iteratif atau incremental, tentunya ini berbicaranya spiral, RAD, gitu, RUP. Nah, di dalamnya tentunya ada agile. Berbicara agile ya, pada saat mendefinisikan langsung, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada jenisnya lagi, yaitu extreme programming dan Scrum. Mungkin ini yang sering Anda dapatkan kalau sekarang berbicaranya adalah tentang software engineering. Berarti proses modelnya apa? Agile. Di dalamnya ada apa saja? Ada extreme dan ada Scrum. Kemudian bisa jadi research oriented software engineering, di mana menggunakan kembali pembahasannya object oriented seperti itu ya. Oke, nah ini untuk contoh. Nah ini untuk beberapa referensi tentunya berbeda antara pada saat Anda ambil dari Smallville atau dari Roger Pressman. Tapi pada saat Anda mengambil referensi salah satu model pengembangan perangkat lunak, hendaknya dari buku atau dari jurnal, seperti itu. Tahapannya apa saja sih?
requirement analysis, mengumpulkan semua kebutuhan, desain, coding, testing, development, kemudian maintenance, seperti itu ya. Cocoknya untuk apa sih kalau waterfall? Nah, tentunya berbicaranya kalau scope dari proyeknya sudah diketahui dari awal. Jadi kalau skripsi, kenapa sih banyak yang menggunakan waterfall? Karena kita sudah tahu, kita akan A, nanti outputnya akan seperti ini. Seperti itu ya. Mengharuskan semua terdokumentasi ya. Skripsi yang ada di Slidik baru nggak seperti itu ya. Jadi memang harus dikomunikasi dari awal, bahkan dokumentasi, implementasi, sampai nanti terakhir selesai. Gitu ya. Nah, beberapa proyek pun kalau memang seperti itu berarti cocok menggunakan waterfall. Sering digunakan untuk sistem besar yang untuk mengembangkan di beberapa tempat. Jadi kalau ada software A, ini pengembangannya mau diimplementasikan di daerah A, B, C, D seperti itu, maka itu bisa digunakan, gitu ya. Kemudian ada pro cons waterfall. Bagaimana berbicara pro-nya, yaitu mendorong disiplin. Jadi setiap fase itu pasti harus jelas dari awal sampai akhir. Kalau konsnya bagaimana? Di sini tentunya agak kaku ya. Jadi memang pekerjaannya relatif lama karena tadi dari awal fasenya kalau sudah selesai baru naik seperti itu. Dokumen akan banyak karena dari titik awal sampai akhir itu harus dirinci. Kemudian proses iterasi. Perubahan software tidak dapat terelakkan tentunya. Mengakomodasi dari perubahan iterasi prosesnya. Tentunya kalau berbicara nanti permintaan dan dengan software yang dikembangkan proses iterasinya. Nah, kalau berbicara proses iterasi incremental tadi kan ya, ada berbicara RAD dan yang lainnya. Nah, ini biasanya biaya akibat perubahannya dapat ditekan. Karena tadi ya langsung gitu ya. Ada perubahan next lagi. Lebih mudah mendapatkan feedback dari customer karena memang lebih intens seperti itu. Delivery hasil pekerjaannya lebih cepat. Karena semakin intens tadi dengan customer atau kliennya. Proses tidak terlalu terdokumentasi karena tadi banyak perubahan. Nah, ini salah, kembali lagi next lagi seperti itu. Nah, ini tentunya perubahan yang sering dilakukan akan mempengaruhi struktur softwarenya. Yang tadinya A bisa jadi menjadi B karena tadi banyak perubahan seperti itu. Prototyping. Nah, seperti ini contohnya. Quick plan secara cepat ya, karena kita prototype kan. Ini untuk berbicara penggambaran. Nah, spiral. Nah, ini untuk spiral sebetulnya sama, cuma berbicara spiral dari mulai kita gitu ya, prototipe yang pertama, ini semuanya next gitu ya. Nanti prototipe yang kedua itu akan mengulang lagi. Nah, sampai dengan yang terakhir. Bagaimana kalau dengan yang istilahnya metodologi agile? Nah, kalau agile prinsipnya adalah individu dan interaksi di atas proses dan tools-nya. Pengerjaan software di atas dokumentasi yang komprehensif. Jadi memang lebih cepat gitu ya. Kolaborasi dengan customer di atas negosiasi kontrak. Jadi memang apa-apa dikomunikasikan. Responnya pun harus mengikuti rencana seperti itu. Maka contohnya ada pair programming atau extreme programming dan Scrum seperti ini. Anda nanti bisa pelajari lagi. Ini untuk contoh dari penggambaran bagaimana agile system development daur hidupnya seperti itu ya. Dari mulai nanti inisialisasi proyeknya sampai rekrutmennya gitu ya, sampai kemudian nanti proses mana lagi daily work-nya, pekerjaan yang memang berulangnya seperti apa, ada meeting dan pembahasan lainnya seperti itu. Pekerjaan lebih cepat mingguan bukan bulanan karena tadi ya berbicara agile, apa yang bisa dikerjakan, apalagi yang bisa berubah. Fleksibel daripada waterfall, responsifnya terhadap perubahan ruang lingkup scope-nya bagian-bagian. Jadi kalau ada perubahan bagian ini, oke, next. Gitu. Akurasi estimasinya lebih, kita bisa prediksi lebih naik seperti itu. Menghindari berkembangnya fitur yang tak terkendali, karena memang ini kan agile sifatnya. Gitu. Nah, kemudian berbicaranya tadi, pro konstri seperti apa? Keterlibatan project owner, customer harus intensif. Jadi memang intensif sekali, makanya tadi cepat kan ya kalau klien dan si pembangunnya seperti itu. Kesalahpahaman metode agile ini dapat membuat culture kerja yang buruk, mengakomodir permintaan yang irasional. Jadi misalnya ini nggak bisa nggak diaksesnya misalnya seperti ini bisa, padahal sebetulnya tidak bisa. Nah itu yang bisa terjadi biasanya berkaitan dengan kesalahpahaman pada saat berbicara menggunakan metode agile gitu ya. Sulit untuk berpikir strategis karena fokus pada delivery pekerjaannya yang bentuk terpecah-pecah. Kan supaya cepat dipecah gitu ya, kemudian nanti secara intensif bagian-bagiannya bekerja, kemudian nanti kan digabung. Nah, itu yang agak sulit kalau berbicara agile. Maka perlu
sangat intensif seperti itu. Nah, kalau berbicara risk oriented model, ini dibangun dengan komponen yang sudah ada biasanya. Menganalisis komponen yang sudah ada, biasanya lebih ke mengembangkan, maka istilahnya adalah modifikasi recruitment-nya. Kemudian nanti mendesain, pengembangan dan integrasi sampai dengan validasi sistem. Jadi reusable ya, jadi menggunakan yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya mau bangun, oh ya di kampus ini sudah ada beberapa sistem, tapi masih terpisah. Ya udah, kita gunakan kembali tapi nanti diintegrasikan seperti itu ya. Nah, itu memungkinkan untuk menggunakan metode risk oriented model seperti itu. Ini penggambarannya. Ini referensi yang Anda bisa baca. Intinya sebetulnya dari Roger Pressman dan Smartfield. Jadi silahkan nanti Anda eksplor lagi secara rinci terkait dengan pembahasan software engineering dari mulai pengantar sampai dengan metodologi pengembangan perangkat lunak. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.